Di tanah Sumatera, hiduplah seorang janda tua bersama anak sematawayangnya yang bernama Sampuraga. Mereka tinggal di gubuk sederhana dan bekerja keras di peternakan milik seorang saudagar kaya. Suatu hari, saat beristirahat, sang saudagar menasihati Sampuraga. "Sampuraga, kau masih muda dan kuat. Kenapa tidak merantau ke negeri seberang untuk mencari peruntungan yang lebih baik?" Sampuraga memang seorang pemuda yang jujur dan rajin. Karena itulah atasannya peduli padanya. "Sebenarnya, saya juga punya impian itu, Tuan. Saya ingin membahagiakan ibu saya. Tapi, kemana saya harus pergi?" tanya Sampuraga. Sang saudagar menyarankan, "Pergilah ke Mandailing. Tanah di sana subur. Banyak orang memiliki ladang dan peternakan. Bahkan, sungainya mengandung emas." Nasihat itu membulatkan tekad Sampuraga. Setibanya di rumah, ia menyampaikan niatnya kepada sang ibu. "Ibu, izinkan aku merantau ke Mandailing. Di sini, selamanya aku hanya akan menjadi pegawai. Aku ingin mencoba peruntunganku di sana," ujarnya penuh harap. Dengan berat hati, ibunya merelakan. "Meski ibu takut berpisah denganmu di usia senja ini, ibu tak akan menghalangi niat baikmu. Maafkan ibu yang belum bisa membahagiakanmu," dengan berurai air mata. Sampuraga berjanji, "Terima kasih, Bu. Aku janji akan segera kembali setelah sukses. Doakan aku." Keesokan harinya, Sampuraga memulai perjalanannya. Ia berjalan berhari-hari, melintasi hutan dan desa, hingga akhirnya tiba di kerajaan Pidoli, di wilayah Mandailing. Di sana, ia diterima bekerja oleh seorang pedagang kaya. Berkat kejujuran dan kegigihannya, Sampuraga cepat mendapat kepercayaan. Setahun kemudian, bosnya memberinya modal untuk memulai usaha sendiri. Bisnis Sampuraga berkembang pesat. Ia menjadi seorang pengusaha muda yang kaya raya dan disegani. Melihat kesuksesannya, pedagang kaya itu menawarinya untuk menikahi putrinya yang terkenal akan kecantikannya. "Sampuraga, engkau pemuda yang baik. Maukah kau menjadi menantuku?" tanyanya. Tentu saja, Sampuraga menerima tawaran emas itu. Pesta pernikahan pun dipersiapkan dengan sangat mewah. 10 ekor kerbau dan kambing disembelih. Kabar pernikahan akbar ini tersebar ke seluruh penjuru negeri, hingga sampai ke telinga ibu Sampuraga di desa. Awalnya ia ragu, benarkah itu anakku? Mungkin hanya nama yang sama. Namun, didorong rasa rindu, ia memutuskan untuk pergi ke Mandailing demi memastikan kebenarannya. Setibanya di kerajaan Pidoli, pesta sedang berlangsung meriah. Dengan susah payah, ia menerobos kerumunan. Betapa terkejutnya ia saat melihat mempelai pria yang duduk di pelaminan. Itu benar-benar putranya. "Raga, Sampuraga, anakku," teriaknya sambil berlari mendekat. Sampuraga terperanjat mendengar suara yang sangat ia kenal. Namun, ketika melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh berlari ke arahnya, rasa malu menguasai dirinya. Wajahnya memerah padam. "Sampuraga, anakku, aku ibumu," kata wanita itu sambil hendak memeluknya. Dengan kasar, Sampuraga menepisnya. "Hei perempuan tua, jangan mengganggu-gangguku sebagai ibuku. Ibuku sudah tiada. Pergi dari sini. Jangan rusak pestaku," bentaknya dengan marah. Hati ibunya hancur berkeping-keping. "Raga, Sampuraga, ini ibumu. Bagaimana bisa kau melupakan ibumu sendiri?" Isaknya pilu. "Tidak, kau bukan ibuku." "Pengawal, seret perempuan tua ini keluar," perintah Sampuraga. Hatinya telah membatu. Ia tega menyangkal dan mengusir ibu kandungnya sendiri. Para tamu hanya terdiam. Tak ada yang berani ikut campur. Sambil diseret keluar, wanita tua itu menengadahkan tangan ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika dia benar anakku, Sampuraga,
berilah dia hukuman setimpal atas perbuatannya. Seketika, langit menjadi gelap gulita. Hujan deras turun disertai badai dan petir yang menyambar-nyambar. Para tamu berlarian panik. Namun tak ada yang bisa selamat dari amukan alam, termasuk Sampuraga dan istrinya. Dalam sekejap, seluruh area pesta lenyap ditelan bencana. Keesokan paginya, tempat itu telah berubah menjadi sebuah kolam air panas yang dikelilingi bebatuan kapur yang bentuknya menyerupai kerbau-kerbau kurban. Ada pula gundukan pasir dan lumpur warna-warni yang tampak seperti sisa hidangan pesta. Tempat inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai Kolam Sampuraga. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan seri cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.